Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam nama budaya, salam sejahtera buat kita semua, Rahayu, salam harmoni. Baik, perkenalkan, sebelumnya nama saya Ketut Diko Asri Putra. Jadi di sini saya akan membawakan materi tentang digital education dalam pembelajaran teknologi pembelajaran terbaru. Dengan dosen pengampu yaitu Adrianus Iwayan Ilya Yuda Sukmana, Eskom MPD. Nah, jadi di sini teknologi pembelajaran. Nah, teknologi pembelajaran itu adalah teori dan praktek dalam desain pengembangan, pemanfaatan, pengelolaan, serta evaluasi tentang proses dan sumber untuk belajar. Ini merupakan suatu kesatuan yang utuh untuk meningkatkan hasil belajar peserta didik dalam proses pembelajaran di satuan pendidikan. Nah, pada waktu kemarin kan pandemi COVID-19, jadi pandemi COVID-19 ini dah yang telah mempercepat uh, adopsi teknologi khususnya teknologi digital dalam pembelajaran. Nah, jadi teknologi pembelajaran ini membawa dua dampak yaitu dampak negatif dan juga dampak positif. Nah, adapun dampak positifnya yaitu akses untuk khususnya dalam pembelajaran, dalam pendidikan, dampak positif yang dibawa oleh teknologi pembelajaran ini yaitu aksesibilitas yang lebih luas. Jadi kita bisa lebih mengakses teknologi digital meningkatkan aksesibilitas pendidikan juga untuk khususnya untuk siswa mengakses sumber-sumber tentang pendidikan. Itu pengalaman belajar yang interaktif juga, menggunakan perangkat seperti komputer, handphone, dan yang lain-lain menciptakan pengalaman belajar yang lebih interaktif dan menarik. Nah, adapun dampak negatifnya dalam teknologi pembelajaran ini. Jadi yang pertama kesenjangan digital. Jadi meskipun teknologi sudah menawarkan banyak manfaat di dalam pandemi kemarin, nah kesenjangan juga eh, ada di antara siswa. Jadi banyak yang tidak memiliki akses ke perangkat atau internet yang diperlukan untuk pembelajaran jarak jauh seperti Zoom itu. Nah, adanya pendidikan tanpa karakter juga tumbuh dalam teknologi pembelajaran ini dalam hal negatifnya. Jadi ada kekhawatiran bahwa penggunaan teknologi dapat mengurangi perhatian siswa terhadap nilai-nilai moral dan karakter yang diajarkan di sekolah karena mereka lebih berfokus pada eksplorasi di dunia mayanya. Jadi ini juga meningkatkan kurang fokusnya siswa dalam belajar. Nah, jadi digital education trends ini yang dimana digital education trend ini merupakan pendidikan yang sudah mengikuti zaman. Yang dimaksud mengikuti zaman yaitu pendidikan yang sudah masuk ke dalam ranah globalisasi, mengikuti perkembangan zaman seperti belajar menggunakan canggihan media pembelajaran yang ada. Seperti tadi yang saya jelaskan, eh, mungkin para siswa ataupun mahasiswa juga di zaman sekarang kan sudah menggunakan digitalisasi yang terbaru, menggunakan handphone, pembelajaran tidak perlu menggunakan buku lagi, tinggal cari di Google, semuanya ada. Nah, jadi ini contoh-contoh dalam teknologi media pembelajaran yang digunakan pada saat COVID-19 kemarin. Ada yang berbasis website yang dimana kita hanya tinggal menggunakan website itu saja, semua pembelajaran sudah ada di sana. Baik mulai dari penjelasan pengertian, prinsip-prinsip, dan yang lainnya seperti sejarah juga pun ada di dalam website. Nah, video tutorial ini juga sering digunakan oleh para guru di zaman COVID-19 kemarin dalam pembelajaran. Di video tutorial kemarin, jadi dalam video tutorial yang digunakan itu, siswa diharapkan bisa memahami apa yang dijelaskan oleh guru dengan melihat video tutorial, mereka bisa mempraktikkan langsung di rumah. Contoh seperti olahraga senam, mereka bisa melihat videonya, setelah itu ikut mempraktikannya. Nah, PPT dan gambar. Nah, PPT dan gambar ini merupakan salah satu kemajuan juga seperti sekarang ini saya menjelaskan materi menggunakan PPT dan juga gambar. Nah, produk teknologi pembelajaran yang ada. Nah, jadi perubahan dalam dunia kerja itu pasti ada dan juga keterampilan penting di abad 21 khususnya.
Nah, bagaimana kita sebagai seorang mahasiswa khususnya saya bisa nantinya mengikuti keterampilan yang penting di abad 21 ini. Nah, jadi perubahan dalam dunia kerja pastinya ada beberapa faktor yang mempengaruhi. Yang pertama itu otomatisasi dan penggantian pekerjaan. Yang di mana kemajuan dalam otomatisasi dan kecerdasan buatan atau AI telah mengubah cara pekerjaan dilakukan. Dengan banyaknya tugas rutin yang dikerjakan oleh AI itu, pekerjaan yang sebelumnya dilakukan oleh manusia, terutama yang bersifat repetitif, berisiko tinggi untuk digantikan oleh teknologi. Jadi peningkatan produktivitas itu perlu dalam dunia kerja. Nah, kita perlu berubah untuk meningkatkan produktivitas kita. Jadi teknologi telah meningkatkan efisiensi dan produktivitas di tempat kerja. Dengan menggunakan alat digital seperti perangkat lunak, manajemen proyek, dan juga komunikasi, perusahaan dapat mengoptimalkan proses kerja dan mengurangi waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan tugas. Nah, setelah itu perubahan keterampilan juga kita perlu merubah keterampilan kita. Terus itu fleksibilitas kita. Jadi kita sebagai seorang dalam dunia kerja itu harus memiliki fleksibilitas kerja, yang dimana perkembangan teknologi memungkinkan model kerja yang lebih fleksibel, termasuk pekerjaan yang mungkin jarak jauh dan mengatur waktu itu yang lebih fleksibel. Jadi ini memberikan kita lebih banyak kontrol atas keseimbangan kerja dalam dunia kerja. Nah, terus keterampilan keterampilan penting nih di abad 21. Nah, jadi kita harus memiliki keterampilan yang penting di abad 21. Yang pertama, kita bisa memiliki pikiran yang kritis. Jadi kita bisa berpikir secara kritis. Jadi keterampilan berpikir secara kritis ini melibatkan kemampuan untuk menganalisis informasi, mengevaluasi argumen, dan juga membuat keputusan yang logis. Nah, setelah itu kreativitas. Jadi kita juga harus bisa kreativitas, kita harus bisa kreatif dalam melakukan pekerjaan. Nah, jadi keterampilan penting juga dalam penting di abad 1 ini. Abad 21 maksudnya. Kolaborasi. Nah, kita juga harus bisa memiliki kemampuan untuk bekerja sama dengan tim, sangat penting di era globalisasi zaman sekarang ini. Jadi kolaborasi ini memungkinkan individu dari berbagai latar belakang untuk berbagi ide dan menyelesaikan masalah secara efektif. Dan yang paling terpenting juga komunikasi. Nah, yang dimana komunikasi ini adalah keterampilan kita berkomunikasi dengan baik, baik secara lisan maupun secara tulisan. Jadi diperlukan komunikasi dalam sebuah tim khususnya, atau saat kita berkolaborasi ini kita juga memberikan komunikasi yang baik agar saat kita berkolaborasi tidak ada yang namanya miskomunikasi dan akhirnya terjadi perpecahan seperti itu. Nah, yang berikutnya dalam keterampilan abad penting 21 ini, kita juga harus memiliki literasi. Kita harus berliterasi, baik itu secara langsung ataupun secara digitalisasi. Nah, jadi literasi ini sangat penting untuk kita menambah pengalaman, menambah wawasan. Eh, ini merupakan cara yang efektif untuk mencari, mengevaluasi, dan juga memanfaatkan informasi, baik itu secara digital dan juga langsung secara lisan. Yang terakhir adalah keterampilan sosial, yang dimana kemampuan dan menggunakan teknologi informasi secara efektif ini termasuk mencari berinteraksi dengan orang lain secara efektif, membangun jaringan dan juga memahami dinamika sosial dalam berbagai konteks. Nah, adapun di sini tahapan adopsi dan juga penggunaan TIK, teknologi informasi dan komunikasi. Nah, jadi tahapan adopsi dan penggunaan TIK ini adalah yang dimana pada tahap awal itu ada yang namanya emerging atau muncul. Nah, yang dimana pada tahap ini institusi atau sekolah baru memulai memperkenalkan TIK, teknologi informasi dan komunikasi. Nah, mungkin sekolah ini memiliki beberapa perangkat dasar untuk memperkenalkan TIK kepada siswanya, yaitu mungkin di dalam sekolah sudah ada komputer, printer, jadi seperti itu. Nah, yang berikutnya itu ada applying atau menerapkan di sekolah. Jadi di tahap yang kedua ini di mana institusi atau sekolah memperoleh lebih banyak perangkat TIK dan mulai menerapkan TIK dalam
kurikulum atau dalam pembelajaran. Nah, yang ketiga itu infusing atau menanamkan. Nah, jadi pada tahap ini menggunakan TK sudah menjadi bagian integrasi dari proses pembelajaran. Baik secara guru, cara belajar dan mengajar, dan siswa juga mulai memahami bagaimana memanfaatkan TK dengan baik. Jadi tidak menggunakan teknologi ini yang sudah ada secara negatif. Dan yang terakhir transforming atau transformasi. Nah, di mana tahap terakhir ini adalah ketika TK sepenuhnya berintegrasi ke dalam semua aspek pendidikan atau organisasi. Di sini penggunaan TK tidak hanya mendukung pembelajaran, tapi juga mengubah cara pengajaran dilakukan. Jadi seperti contohnya kita tidak perlu misalnya eh, lagi COVID-19 seperti dulu, jadi kita tidak perlu datang ke sekolah, kita tinggal menggunakan Zoom aja, memanfaatkan TK, teknologi informasi komunikasi yang ada. Jadi bisa menggunakan contohnya Zoom seperti sekarang ini. Jadi yang berikutnya eh, tahapan proses adopsi teknologi di Indonesia. Nah, jadi bagaimana sih tahapan proses adopsi teknologi di Indonesia yang sudah berjalan seperti sekarang ini? Nah, jadi yang pertama itu adanya tantangan sebenarnya dalam proses adopsi teknologi di Indonesia ini. Yang pertama kesenjangan infrastruktur. Jadi banyak daerah yang di Indonesia yang masih kekurangan infrastruktur seperti akses internet yang belum stabil, perangkat TK yang belum memadai. Hal ini menghambat tahap-tahap dalam mengadopsi teknologi di Indonesia. Terus itu keterbatasan pelatihan. Nah, sumber daya manusia juga seringkali tidak mendapatkan pelatihan yang cukup. Untuk mengadopsi menggunakan TK ya secara efektif ini berdampak pada kemampuan guru khususnya dalam bidang pendidikan untuk mengadaptasi kurikulum dan metode pengajaran yang telah digitalisasikan. Nah, yang setelah itu budaya pendidikan secara tradisional. Nah, budaya pendidikan yang masih berorientasi pada metode pengajaran ini konvensionalnya membuat transisi ke penggunaan TK menjadi lambat. Banyak guru yang masih merasa nyaman dengan pendekatan lama dibandingkan dengan pendekatan menggunakan era modern. Sehingga resistensi terhadap perubahan menjadi tantangan tersendiri. Nah, yang berikutnya itu bukan hanya tentang SDM dan juga guru, tapi juga kebijakan pemerintah. Bagaimana meskipun sudah ada kebijakan pemerintah untuk mendorong penggunaan teknologi ini di dalam pendidikan, implementasinya seringkali tidak konsisten di lapangan. Hal ini dapat menyebabkan juga perbedaan besar dalam kemajuan adopsi teknologi antar daerah. Jadi yang berikutnya adanya proses pembelajaran yang tepat. Nah, dalam proses pembelajaran yang tepat ini adanya pembelajaran yang aktif dan interaktif. Jadi pembelajaran yang aktif interaktif ini yang adalah integrasi teknologi dalam kurikulumnya. Jadi penggunaan teknologi harus menjadi bagian integrasi di kurikulum ini. Nah, termasuk penggunaan perangkat lunak dalam pendidikan, aplikasi pembelajaran dan juga platform seperti e-learning yang memungkinkan siswa untuk belajar secara mandiri dan interaktif. Misalnya penggunaan Google Classroom atau Moodle untuk mengelola materi pembelajaran dan tugas-tugas. Berikutnya itu adalah pembelajaran berbasis proyek. Nah, di zaman sekarang ini, apalagi kurikulum Merdeka yang sekarang ini, yang dimana siswa mulai dari siswa SD, SMP, dan SMA, mereka diharapkan untuk menggunakan pembelajaran yang berbasis proyek, yang dimana mendorong siswa untuk terlibat dalam proyek kolaboratif menggunakan alat digital dapat meningkatkan keterampilan kerjasama dan kreativitas. Jadi proyek ini yang dimaksud adalah melibatkan siswa untuk melakukan penelitian, presentasi, yaitu pengembangan secara sederhana. Ya, jadi seperti itu. Yang berikutnya pembelajaran yang personalisasi. Dan di mana teknologi memungkinkan untuk guru khususnya untuk menyediakan pengalaman belajar sesuai dengan kebutuhan individu. Siswa dengan menggunakan analisis data, guru mengidentifikasi area kekuatan dan kelemahan siswa serta memberikan materi yang sesuai dengan tingkat pemahaman mereka. Nah, adapun dalam proses pembelajaran ini
ada yang namanya penilaian. Jadi, cara kita melakukan penilaian di era digitalisasi ini yang pertama adalah penilaian yang berbasis digital. Pastinya penilaian berbasis digital ini kita lakukan karena kita menggunakan pembelajaran yang berbasis digitalisasi. Menggunakan, alat penilaian digital seperti Google Form atau aplikasi khusus penilaian pendidikan memungkinkan pengumpulan data secara efisien dan juga, pastinya akurat karena sudah, dibantu oleh AI ketimbang kita harus sendiri yang harus membuatnya. Jadi penilaian ini juga mencakup, seperti kuis online, tugas berbasis proyek, dan juga portofolio digital dalam melakukan penilaian, digital. Penilaian formatif dan sumatif. Nah, ini juga termasuk dalam proses pembelajaran yang tepat. Jadi penilaian secara formatif dan sumatif itu harus dilakukan, guru di, setiap pembelajarannya. Jadi untuk melakukan penilaian secara formatif itu, guru mungkin setiap kali pembelajaran, di akhir pembelajaran memberikan, penilaian secara formatif. Sedangkan di akhir pembelajaran mungkin guru bisa memberikan, penilaian secara sumatif. Nah, setelah itu guru juga bisa menganalisis data hasil belajar siswa, agar, guru mengetahui bagaimana sih sampai di mana dan bisa mengevaluasi kemampuan siswanya, dan apa sih kekurangannya agar bisa kita benahi nantinya. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Jadi kesimpulannya, dalam integrasi teknologi dalam pendidikan dan dunia kerja harus dilakukan dengan hati-hati dan cermat, mempertimbangkan kebutuhan pengembangan keterampilan yang relevan dan, pengembangan serta mengatasi tantangan yang ada agar proses adopsi teknologi dapat berlangsung secara efektif dan bermanfaat nantinya untuk masa depan. Sekian, presentasi atau penjelasan materi yang bisa saya berikan. Jika ada salah kata ataupun kata yang kurang berkenan dan juga apalagi bila materi saya masih berkurang, saya mohon maaf karena saya tadi buka dengan, salam, saya tutup dengan salam. Om Santi Sandi Santium. Salam harmoni.